Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sahabat, dan kakak, abang semuanya. Alhamdulillah kali ini saya membuat satu video baru, yaitu video yang akan memberikan petunjuk jalan kemana kita lewat agar sampai ke pondok pesantren Nurul Iman Al-Barkah Sinar Mukti. Dengan rasa bahagia dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sini saya akan memberikan vlog baru yang terlengkap tentunya buat teman-teman, ayah bunda, abang kakak semuanya yang pingin bersilaturahmi atau bersilaturahim di pondok pesantren Nurul Iman Al-Barkah Sinar Mukti. Baik, ini saya mulai perjalanan dari Cipete, Gang Asem. Kalau yang tahu pasti terkenal dengan Gabus Kuni. Bagi teman-teman yang sudah pernah mampir tentunya tahu ini di mana. Ini adalah Gang Asem yang akan menuju ke Pondok Pesantren An-Nuqtah. Keluar dari Gang Asem kita ke kanan. Nah, di sini ada tukang parkir, guys. Nah, kita kalau parkir atau kalau lewat sini keluar ya, untuk biasanya saya sedekah perjalanan Rp2.000 dengan tujuan agar selamat sampai tujuan. Oke, kita menuju ke Jalan Gajah Mada. Nanti sebelah kanan di situ ada namanya Bakso Bunda. Bakso Bunda ini sudah sangat viral. Bagi teman-teman yang pernah makan di sini pasti tahu. Rasanya insya Allah tidak mengecewakan. Oke, baik teman-teman semuanya, ya bunda, abang kakak. Kita lewat sini ya, jalan masih di daerah Cipete. Kalau tahu ini adalah Sasak ya, kita lewatin Sasak. Dan di sini ada flyover baru yang insya Allah akan menjadi tempat keluar masuk tol menuju Jakarta atau menuju Merak. Tentunya juga menuju Puncak. Nah, kita melewati Banjar. Nah, lihat kita sebelah kanan. Kalau kita mau ke kanan kita ke Banjar, tapi kita ambil lurus karena kita akan menuju Tol Serpong. Nah, kita ambil lurus ya guys, jangan kita ke kanan nanti, karena kalau ke kanan itu kita ke Banjar. Bisa aja sih nanti kalau umpama kita mau lewat tol tapi lewat Banjar, cuma muter ke kanan adalah Banjar Wijaya dan kita sudah masuk di Jalan Gajah Mada. Nah, di sini nanti teman-teman bakal banyak menemukan para pedagang, para pedagang buah, pedagang gorengan. Nah, kita nanti di sini di depan akan belok ke kiri. Nah, kalau ke kanan kita nanti masuk gang kecil, tembusnya di Modern Land, tapi kita ambil kiri ya guys. Kita ambil kiri saja. Nah, di sini awas ada anak kecil lagi dibonceng. Nah, kita ambil kiri, nanti lurus terus, tapi sambil kita lihat pemandangan tentunya. Nah, di sini masih Jalan Gajah Mada, insya Allah kalau tidak salah kita ambil kiri. Ini ikuti jalan aja ya guys. Jadi kita nanti bakal ketemunya di mana? Di Panunggangan. Nah, di sini kita lihat jalannya memang agak sempit. Kalau mobil hati-hati, kita agak sulit sekali untuk menyalip ya, menyalip. Dan kita sudah melewati sawah dalam ya guys. Terus nanti bakal ketemu sekolah Panunggangan kalau tidak salah itu. Sekolah Panunggangan sebelah kanan sebelum masuk jembatan tol. Nah, oke guys. Wow, motor kenceng-kenceng ya guys ya. Nah, ini sebelah kanan ini sekolahan. Ini di sini sebelah kiri ada tukang rujak. Bagi yang suka rujak bisa beli rujak di sini. Tapi itu bukan pembahasan utama ya guys. Kita sudah berada di Panunggangan, nanti
akan ketemu namanya itu jembatan tol yang menuju ke arah Alam Sutera kalau kita ambil kiri. Jadi kalau teman-teman pengen ke Jakarta atau pengen ke arah Jagorawi Ciawi Puncak, nah itu nanti lewatnya Alam Sutera aja. Cuma ingat-ingat ya guys, di situ ada polisi kalau ganjil genap, makanya disesuaikan dengan nomor polisi. Oke, kita udah ada di jembatan tol Panunggangan. Di sini jembatan tol, kalau ke kanan nanti kita akan ke Merak, kalau ke kiri nanti kita akan ke Jakarta. Dan di depan nanti kita akan ketemu dengan biasa tukang parkir, siapkan uang 2000. 2000 harus kita kasih ya guys. Tujuannya apa? Untuk sedekah perjalanan. Nah itu ke kiri kita ke Alam Sutera. Tapi kita kemana? Kita ambil ke kanan menuju tol Serpong Merak. Itu ada tukang parkir yang biasa kita panggil dengan Pak Ogah. Boleh juga kalau seandainya kita pengen ya sedikitnya bersedekah lah dengan orang itu. Toh sedekah itu kan untuk agar keselamatan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita keluar dari gang tersebut. Kita ambil kiri ya. Ambil kiri dan jangan lupa kalau kita lewat sini langsung ambil kanan. Karena nanti kita akan putar balik ya guys. Kita akan putar balik di depan, siapkan juga uang 2000 karena di sini kayaknya cukup sulit juga kalau jalan ramai. Nah, ini mohon maaf ya, saya tidak bisa memberikan karena agak ribet ya guys. Tapi saya belum pernah memberikan, ini pasti ini wajib ini. Dulu ya, waktu masih nggak ribet. Nah, kalau nggak ribet saya pasti kasih. Nah, kita setelah menemukan di sini ada Jakarta Merak, ambil kiri aja ya guys. Ayah bunda, abang kakak semuanya jangan sampai kelewatan. Nanti kalau kelewatan kita bakal putar balik jauh, masuk Jakarta Merak, terus menuju tol Serpong. Oke, kita ikuti jalan aja guys. Di sini putar ke kiri, santai, jangan ngebut-ngebut. Di sini banyak mobil yang besar. Nah, kebetulan mobil yang saya pakai mobil kecil. Jadi harus berhati-hati ya, karena lawannya cukup luar biasa ini mobil-mobil yang ada di samping kiri kanan. Oke, kita lurus saja, nanti di depan kita akan bertemu dengan 2 jalur. Kalau ke kiri nanti kita akan ke Jakarta, dan tentunya kita ambil yang kanan untuk menuju Merak. Oke, pelan-pelan ya guys. Nah, kita sudah masuk di dalam tol untuk menuju ke Merak. Tapi tentunya arahnya Merak. Tetap nanti kita akan keluar di Serang Timur. Terus lurus, ambil kanan, jangan sampai salah. Kalau ke kiri tadi saya sudah sampaikan, ke kiri itu mana? Ke Jakarta. Kita ambil arah Karawaci, Bitung, Tangerang, Merak. Lanjut ya guys, kita ambil jalan, ikuti jalan terus. Jangan lalai ya. Di depan kita ada gedung sangat tinggi, gedung bertingkat. Nah, ini kita udah lewat untuk melewati dari keluar tol Karawaci. Tapi kita ambil terus, masih jauh karena kita baru mulai perjalanan ya guys. Oke. Di sini kita sudah berada di pintu tol keluar ya. Keluar mana? Keluar Karawaci. Nah, ada lewat ya. Nah, Karawaci, Binong, Legok. Tapi kita ambil lurus saja, jangan berhenti di situ. Kita lurus terus. Nah, sampai nanti kita akan bertemu dengan yang namanya pintu gerbang tol Cikupa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Oke, sambil kita bersalawat dong tentunya, tujuannya biar kita diselamatkan
Allah Subhanahu wa taala. Karawaci lewat. Lanjut. Nah, setelah kita melewati Karawaci, kita terus lurus. Jangan berhenti. Nggak boleh dong berhenti. Ini kan jalan tol. Kalau berhenti bisa disodok dari belakang ya guys. Sampai Bitung. Nah, kita udah ada Bitung menuju Cikupa. Itu juga jangan keluar, masih lanjut. Bitung lanjut. Bitung lanjut. Oke guys. Terus ya lurus, tanda panahnya kita ikutin juga. Ini kita ada di luar tol Bitung tapi kita ambil lurus. Nah, di sini bagi teman-teman yang kecepatannya kurang dari 100, lebih baik ambil tengah aja ya guys. Karena di tengah ini lebih aman. Yang di kanan itu pasti bagi teman-teman yang mau menyusul atau mau mendahului. Nah, setelah itu kita udah sampai nih ya guys di mana? Tol Cikupa. Nah, tol Cikupa kita upayakan bagi mobil kecil kita ambil yang kanan aja, ambil kanan abis. Ya. Kenapa? Karena kalau di kiri itu biasanya banyak mobil besar ya. Nah, ini. Nah, bagi yang punya e-tol atau yang pakai e-tol diutamakan pakai gala ya guys, pakai gagang ya, karena kalau nggak pakai gagang kita agak sulit nempelin kartunya ke kode atau ke tempat pembayaran. Nah, ini kita berada di tol Cikupa. Kita berada di tol Cikupa. Oke, lewat terus. Nah, ini saya guys ya, agak gelap dan juga kelihatan sangar. Nanti saya akan dada ya guys ya di sini. Dadah, dadah. Jempol tangan maksudnya apa tuh? Jempol tangan tuh maksudnya sip gitu ya. Oke guys, kita lanjut lagi setelah tol Cikupa. Nanti kita akan melewati yang namanya Blaraja Timur dulu ya. Blaraja Timur. Nah, itu kita masih lanjut. Blaraja Timur kan baru habis Cikupa, masih belum jauh kan. Oke, lurus terus. Blaraja Timur. Nah, di sini ada telaga ya namanya. Telaga itu kalau nggak salah Telaga Bestari, tempat semacam restoran gitu. Bagi yang udah pernah ke sana pasti tahu dong Telaga Bestari itu. Oke, lanjut ya guys. Nanti setelah ini kita akan nah, ini Telaga Bestarinya ya tuh. Nah, kelihatan kan dari tol. Karena setelah kita melewati dari Blaraja Timur, nanti akan ketemu dengan namanya Blaraja Barat. Kita ambil lihat kiri ya, lihat kiri. Nah, di situ ada Blaraja Barat ya. Blaraja, Rangkas, Bulak masih terus. Karena di sini bukan pintu keluarnya. Kita nanti bakal keluar di mana? Di Serang Timur. Makanya kita lewat terus nih. Ini udah nggak ada gerbang tol lagi. Gerbang tol lagi cuma gerbang tol hanya di tadi tol Cikupa ya. Nah, bagi teman-teman yang mencari rest area itu adanya setelah Blaraja Barat ya. Nah, makanya kita harus tahu jarak masuk tadi dari mana? Dari Serpong. Kalau bensinnya kurang, lebih baik kita isi dulu ya sebelum masuk tol. Karena untuk mengisi bensin di tol itu agak jauh juga, adanya di setelah Blaraja Barat. Nah, di sini rest area. Kadang-kadang memang saya juga ngisi bensin di sini. Cuma kebetulan bensin yang saya punya agak cukup lumayan banyak sudah. Oke, bagi yang mau ke rest area ada di sebelah kiri ya. Si bensin, mau ke MCK, mau pipis dan lain sebagainya ada aja di sini. Nanti karena kalau kita nggak di sini isi, masih jauh lagi nanti rest area, bakal ketemu lagi nanti mau keluar Serang Timur baru ketemu lagi rest areanya itu. Oke, kita sudah melewati rest area yang pertama. Tadi setelah Blaraja Barat ya. Nah, kita ambil terus lurus.
tanpa berhenti. Dan utamakan keselamatan ya guys. Oke, kita udah sampai mana nih? Coba lihat. Kita sudah sampai Cikande ya. Ini Cikande. Kalau mau ke tempat adik saya, dia adanya di Blaraja. Untuk menghindari macet, keluarnya di sini di Cikande. Tapi nggak penting ya guys, kita utamakan perjalanan kita menuju Serang Timur. Oke guys, kita lewatin terus lurus sambil kita dengerin musik tentunya. Santai, jangan tegang, dan juga fokus. Kita akan menuju keluar tol Serang Timur, tapi masih jauh. Cikande ya guys. Nah di sini nih, yang mau ke Blaraja, untuk Blaraja Barat, kalau bisa lewatnya sini, keluarnya sini nih, Cikande. Kenapa? Karena kalau lewat sini nanti menuju ke arah Rangkas dia nggak macet. Nah ini guys ya, kita udah sampai mana nih? Coba lihat. Wow, kita sudah sampai Ciujung. Nah untuk menuju pesantren Nurul Iman Al Barakah Sinar Mukti, sebenarnya kita bisa lewat Ciujung ya. Cuma kalau lewat Ciujung kita agak kesulitan, tempat umum dan terlalu jauh jaraknya. Makanya kita kalau yang mau ke Sinar Mukti itu lewatnya keluar tol di Serang Timur aja. Nah, ini Ciujung, kita ambil lurus terus ya. Jangan kita keluar dulu, bahaya nanti kalau keluar di sini bisa nyasar. Lurus terus Ciujung. Nah, disinilah sudah mulai detik-detik akan kita keluar tol yang namanya Serang Timur. Oke. Ya banyak truk-truk yang berhenti ya guys. Nah di sini nanti akan dibuka nih. Nah ternyata saat ini belum dibuka oleh pemerintah untuk bagi teman-teman yang mau langsung ke arah Pandeglang. Tolnya sudah disiapin, tapi tinggal menunggu kapan akan dibuka jalur ini. Tapi kita masih terus ya. Nah di sini nanti bagi teman-teman yang pengen ke rest area itu bisa ditandain setelah tadi keluar tol atau menuju ke Pandeglang yang belum dibuka. Ada di situ rest area ya. Mau isi bensin, mau istirahat, mau pipis dulu atau yang lain sebagainya, itu adanya setelah tol menuju ke arah Pandeglang. Tapi tadi Pandeglangnya belum dibuka. Nah, cuman kalau kita mau istirahat di sini adanya nih di sebelah kiri ya guys. Oke. Nah setelah itu nanti kita akan ketemu gak jauh dari sini, kita keluar Serang Timur. Ini udah siap-siap ya guys. Siap-siap, nanti di depan ada sekitar berapa meter lagi. Nah itu udah kelihatan tuh bacanya, Serang Timur ya. Oke, Serang Timur, kita siap-siap untuk keluar dan persiapan untuk membayar tol. Nah, disinilah Serang Timur. Bagi teman-teman yang pengen ke ziarah ke Banten Lama, Sultan Hasanuddin Banten juga keluarnya di sini. Cuma nanti beda arah ya. Kalau ke arah untuk ke Sinar Mukti, kita ambil arah Pandeglang. Nanti akan kita ada petunjuknya di depan di situ. Nah, setelah kita keluar sebelum membayar tol, pastikan e-tol kita sudah kita siapkan. Dan diupayakan kita ambil kiri aja ya guys. Ayah, bunda, abang, kakak semuanya, saudaraku, teman-teman, kita ambil kiri. Bagi mobil kecil. Nah, kenapa? Karena di sini biasanya kosong. Kalau yang di kanan itu
banyak mobil-mobil besar, mobil gede. Oke guys, kita ambil kiri ya. Ambil kiri ke arah Serang Pandeglang, karena kita akan persiapan putar balik. Di depan nggak jauh ya, sekitar kira-kira 500 meter lah ya. Makanya setelah kita ambil kiri, jangan lupa langsung ambil kanan aja. Nah, di sini kita udah siap-siap untuk ambil arah Serang Pandeglang. Nah, ambil kanan di sini nih. Ambil kanan, kita siap-siap. Nah, itu ada tulisannya tuh, apa itu? Selamat datang Serang Provinsi. Kita ambil putar balik ya. Putar balik. Di sini adalah tempat banyak juga makanan minuman. Yang suka rujak juga di sini ada, insya Allah sebelah kiri itu ya. Yang suka rujak bisa belanja di situ di sebelah kiri. Nah, nanti kita langsung ambil kiri. Karena kalau kita ambil ke kanan, nanti kita disuruh untuk putar balik. Kita ambil kiri, yang di situ ada rel kereta. Ya, nanti kita akan lewati rel kereta ya. Nah, ambil kiri ya guys, jangan ke kanan, ambil kiri. Kita mau ke arah Pandeglang. Oke ya guys, kita ambil kiri melewati rel kereta nanti. Setelah rel kereta, kita langsung ambil kiri juga. Nah, ambil kiri karena nanti kita akan masuk sedikit untuk melewati atau lewat jalur pintas. Nah, setelah rel kereta langsung ambil kiri kita. Untuk ambil kiri arah petir ya. Jangan sampai kelewatan, kalau kita lurus nanti agak sulit juga untuk cari jalan lagi. Kalau di sini nanti kita lurus, setelah kita lurus kita langsung ambil kanan nanti lampu merah. Ambil lurus sampai lampu merah. Nah, ini kita ikuti jalan aja ya guys. Nah, ketemulah kita lampu merah. Jadi nanti setelah lampu merah kita ambil kanan ya. Siap-siap ambil kanan nih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Nah, kita ambil kanan ya. Lampu merah, kita jangan lupa ambil kanan. Di sini ya. Nah, di sini memang kadang-kadang kalau lagi macet banyak sekali antrian mobil ya. Tapi kadang-kadang juga sepi, ya banyakkan sepinya lah daripada macetnya. Karena di sini kan jalur alternatif sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga rame. Nah, ini setelah kita ambil kanan, terus lurus sampai ketemu dengan pertigaan, nanti kita ambil kiri. Sini kita lurus terus jalan terus sampai nanti kita ketemu lampu merah pertama, lurus, nanti ketemu pertigaan,
kita baru ambil kiri. Nah, ini kan lampu merah nih, lampu merah pertama. Kalau ke kanan kita bakal ke Serang Kota ya. Kita ambil lurus aja nih, lampu merah pertama, lurus. Lurus itu maksudnya agak ke kiri sedikit. Nggak lurus banget, bisa nabrak trotoar nanti. Kita lurus ke arah Pandeglang. Nah, disinilah tempatnya kita akan belok kiri. Nanti kalau kita lurus, itu sebenarnya bukan lurus sih, kita ada ke kiri, ada ke kanan. Kalau ke kiri kita ke arah Pandeglang, kalau ke kanan kita ke Serang Kota. Tapi Sinar Mukti ini bukan di Pandeglang, kita cuma arah di Pandeglang aja arahnya. Sinar Mukti ini adanya di Kabupaten Serang. Nah, ini kita lurus terus ya. Lurus arah Pandeglang sampai lampu merah Palima. Oh, ternyata saya mau mampir dulu untuk beli air ya guys, karena istri saya aus katanya, dede bayinya minta minum. Nah, di sini juga sekalian saya mau isi e-tol ya. Nah, setelah kita tadi mampir sebentar di Alfamart, lanjut sampai lampu merah Palima. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah taman tempat rekreasi ya. Situ akan dibangun waterboom. Cuma saat ini mungkin masih pembangunan, jadi masih belum ramai. Nah, ini tembok-temboknya aja sebelah kiri masih berciri khas ala Banten. Tapi saya sendiri belum pernah mampir sih ke situ. Nah, lihat guys, di depan gunungnya udah mulai kelihatan. Tempatnya juga cukup lumayan juga, pemandangannya indah. Nah, di sini kita jalan terus sampai kita ketemu dengan nanti lampu merah Palima. Nah, di sebelah kanan kita itu ada gedung ya, besar sekali tuh. Ini gedung Bank Indonesia untuk wilayah Banten kalau tidak salah. Kalau tidak salah pasti benar kan? Hai. Oke, kita lurus terus ya. Lurus terus lurus. Jangan belak-belok. Pokoknya dia patokannya itu adalah lampu merah Palima. Nanti di lampu merah tersebut akan banyak beberapa arah. Nah, ini nih. Ini lampu merahnya. Kalau kita ke kiri itu di Puspem, Pusat Pemerintahan untuk Provinsi Banten. Kalau kita ke kanan kita ke Ciamas, bisa langsung ke Narita. Di Pantai Carita maksudnya, atau di laut ya. Anyer. Nah, kita ambil lurus aja ke arah Pandeglang terus sampai nanti kita akan ketemu langsung dengan yang namanya Pasar Baros. Nah, di sini banyak juga tuh tukang-tukang tuh. Ada tukang kacang, tukang kerupuk, tukang rujak. Jadi bagi teman-teman yang suka makanan-makanan ringan untuk menemani di perjalanan, bisa belanja di sini dengan harga terjangkau ya guys. Nah, kita jangan kanan, kita lurus saja. Kita lurus, nanti di depan di sini banyak tukang juga penjual tahu Sumedang. Yang suka tahu Sumedang nanti bisa belanja di sini nih. Banyak ada tahu Sumedang, lontong. Nah, kalau pagi itu masih anget ya. Masih panas, jadi masih gurih lah. Kalau udah agak siang memang tahunya udah agak adem ya, tapi nggak dingin banget, tapi adem ya, agak anget-anget dikit lah. Nah, ini pom bensin juga ya guys, jadi bagi teman-teman yang pengen isi bensin ada di sini di Palima juga. Dan jangan sampai bensin kita nanti kehabisan jalan. Nah, gini kita terus ya.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setelah lampu merah Palima langsung cus ke arah Pasar Baros. Nah, kita sudah mulai menanjak di sini. Udara cukup lumayan. Sekarang saya rasakan udaranya cukup agak sedikit panas ya. Tapi walaupun demikian panasnya, tapi panas yang enggak terlalu panas banget ya, karena mata kita dimanjakan dengan beberapa pemandangan yang cukup lumayan indah sekali. Ada gunung kelihatan dari sini, nantilah. Nah, ini pesantren ya, pesantren Al-Kautsar ada di sebelah kanan. Alhamdulillah saya sering melewati ke sini, cuman belum pernah mampir ya. Nah, kondisinya memang kadang seperti ini ya guys, kadang-kadang macet gitu. Dan harap dimaklum, ini kan hari Minggu. Sebagaimana di vlog saya yang sebelumnya, biasanya memang tempat ini macet itu hari Sabtu atau Minggu. Kenapa demikian? Karena Sabtu Minggu itu adalah di mana waktu orang-orang ingin berziarah. Karena di sini adalah ke arah Batu Quran, Cikoromoy. Nah, Batu Quran tempat ziarah, Cikoromoy juga sama tempat untuk rekreasi ya, samping Batu Quran, di situ air sumberan. Nah guys, gunungnya udah kelihatan, itu Gunung Karang ya, Gunung Karang. Sini saya juga agak sedikit jenuh juga ya, karena macetnya cukup panjang. Dan macetnya itu ada di dua titik. Yang pertama di tempat belanja oleh-oleh, yang kedua di Pasar Barosnya langsung. Nah, bagi teman-teman yang suka berbelanja, di sini juga banyak ya tukang-tukang kerupuk ya. Kerupuk Pandeglang. Kadang-kadang di sini juga kalau lagi musim kecapi gitu, banyak juga orang yang jual kecapi. Cuman dikhususkan bagi teman-teman yang suka dengan rasa asam. Nah, ini kerupuk nih guys. Wow, banyak ya kerupuk ya. Bagi yang suka kerupuk bisa berbelanja di sini. Mantap. Ada juga yang berkeliling atau kita langsung beli ke tukangnya. Nah, ini saya zoom nih. Di Gunung Karang. Gunung Karang berada di Pandeglang. Tapi kita masih ada di Kabupaten Serang. Nah, ini adalah program pemerintah yang saat ini sedang viral ya, yaitu pembuatan GOR, gelanggang olahraga untuk wilayah Serang. Jadi di sini adalah tempat untuk kita berolahraga atau sekedar untuk jalan-jalan, bisa di sini. Luas banget katanya tempatnya, tapi kebetulan saya belum pernah masuk ke sana. Garing ya guys, ya sangat garing memang. Oke, kita terus saja lurus terus. Jangan berhenti. Banyak proyek-proyek perumahan juga di sini, udah mulai rame ya. Sudah mulai rame, banyak proyek perumahan, proyek-proyek di mana proyek ini untuk perumahan ya. Nah, di depan kita ada masjid tuh, ada kubah ya, Masjid Al-Falah namanya. Tepat di samping Masjid Al-Falah, di sebelah kanan ada pondok pesantren namanya Pesantren Al-Falah. Kalau masjidnya kalau nggak salah itu namanya Darul Falah gitu. Nah, di sini juga sama tempat macet ya guys. Ada juga di sini teman-teman kita, saudara kita lagi minta amal untuk membangun masjid. Dan di sebelah kanan adalah tempat berbelanja oleh-oleh. Banyak model dan macamnya. Bagi yang pengen berbelanja mampir aja ke sini. Oke ya guys, sudah mulai lelah nih saya. Dari tadi nggak bisa diem, tapi kita selesaikan dulu tugasnya.
sampai benar-benar kita menuju atau tempat tujuan kita, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti yang sedang pembangunan. Nah, dalam pembangunan ini saya pribadi memohon doa agar Allah berikan kelancaran dalam proses pembangunannya, dan Allah undang orang-orang yang baik hati, yang dermawan, yang juga sama ingin berjuang dalam membangun Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti. Dan dalam tahap pembangunan ini saya memulai untuk pembangunan masjid dan asrama, juga lokal kelas untuk santri. Dan saat ini juga pun saya membuka program sedekah pakaian baru dan layak pakai. Pakaian baru dan layak pakai ini insya Allah akan kita jualkan kembali dengan harga murah, akan kita lelang, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan kita gunakan untuk pembangunan atau untuk kebutuhan Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti. Nah, ini berarti udah deket-deket dengan Pasar Baros ya guys. Pasar Baros berarti kita akan belok kiri nanti. Bagi yang suka belut, di sini ada disediakan namanya belut Baros. Belutnya sih nggak tahu, bukan dari Baros kali ya. Cuma dia didagangkan atau dijualkan di Baros, makanya dia dialamatkan belutnya Baros ya, belut Baros. Nah, disinilah teman-teman harus tahu, jangan sampai kelewatan bahwa di sebelah kanan kita itu ada Polsek Baros namanya. Dan di depan polsek tersebut itu ada jalan masuk menuju atau ke arah petir. Jadi kalau kita tembus terus sampai mengikuti jalan ini habis ke kiri, nanti kita akan pas di depan Polsek Petir. Tapi setelah kita masuk gang, kira-kira sekitar 2 km lah, 2 km barulah kita akan masuk ya gang yang namanya Gang Sidamukti, itu Kelurahan Sidamukti. Kita mau ke Sinar Mukti harus melewati Sidamukti dulu. Nah, ini kira-kira sekitar setengah kilo, sekitar 2 kiloan lah ya dari masuk tersebut. Oh, 1 kilo guys, lurus sekitar 1 kilo. Mohon maaf, lupa saya. Oke, kita jalan terus, kita ikuti jalan. Nah, di sini kita lewat, ada plang di situ, plang selamat datang kalau nggak salah. Sampai kita mau ini jalan terus ya. Nanti jangan sampai kelewatan karena kita akan melihat ada plang di depan nanti. Enak ya jalannya, kiri kanan pohon pisang. Jalannya juga sudah bagus, cor-coran. Jadi insya Allah lah perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti ini enggak terlalu ribet ya. Dan juga jalannya enggak terlalu sulit ya. Nah, itu di situ ada plang di atas itu. Itu plang itu menuju ke arah Cadasari dan lain sebagainya lah, banyak lah ya. Nah, ini kita ke kanan nih, siap-siap. Nah, biasanya kalau kita mau kanan di sini ada mobil besar nih sebagai tandanya nih biasanya ya. Ya, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, cuman kita udah siap-siap. Setelah ada plang tadi, yang pertama kita masuk nih sebelah kanan nih. Selamat datang di Kampung Bersih dan Aman. Ini masuknya masih di Desa Sidamukti. Nah, nanti akan kita lihat nih ada bacaan gede banget Sidamukti. Terus lurus.
Nah, sebelah kiri itu ada tulisan Sidamukti. Nah, deh kan guys. Ini udah mulai masuk ini nih persawahan. Dengan pemandangan yang cukup memanjakan mata kita. Nah, kiri kanan. Nah, di situ gunungnya juga kelihatan. Gunung Karang. Memang agak sempit. Jadi kalau persimpangan itu agak ngeri-ngeri sedep ya. Cuma ini memang dibutuhkan skill yang cukup lumayan. Bagi para pemula ini agak ngeri juga lewat sini karena jalannya sempit ya. Ini tempat foto-foto ya guys. Pesona alam. Jadi kalau yang pengen foto-foto nanti bisa mampir di situ. Aduh, saya gerah juga nih. Nah, di depan ada mobil lagi persimpangan tapi kita lewatin alhamdulillah. Ini sebentar lagi kita akan sampai ya guys. Di sini setelah ini akan cuma 2 belokan lagi. Belokan kiri dan kanan. Hai. Kita ikuti jalan aja ya sampai nanti ketemu dengan perempatan ambil kiri. Nah, di sini sebenarnya ada pelang sinar mukti. Cuman kesangkut mobil tinggi mungkin jadi rusak ya. Nah, ini di kiri kanan aja masih banyak sawah-sawah ya, guys. Jadi masih kelihatan agak sejuk gitu, gimana gitu. Nah, ini yang saya maksud adalah perempatan sinar mukti. Kita ambil kiri. Kiri nanti kita ambil jalan terus ya, kiri terus lurus. Sudah sampai nanti kita ketemu dengan Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti yang sedang dibangun. Sedang persiapan pembangunan, lebih tepatnya seperti itu. Persiapan pembangunan untuk masjid dan asrama Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti. Kita ambil lurus terus sampai Kampung Rancakareo Sinar Mukti. Kampungnya sih namanya Rancakareo, cuma Sinar Mukti adalah desanya, kelurahannya. Nah, itu ambil lurus terus ya guys. Udah pokoknya jangan belok-belok kalau udah begini. Lurus terus sampai ketemu Kampung Rancakareo. Nah, di sini ada pertigaan. Nah, pertigaan itu menandakan bahwa kita sudah sampai di namanya Taman Terpadu. Nah, Taman Terpadu ini adalah tempat bermain anak-anak. Kita ambil lurus saja ya. Memang semakin ke dalam jalannya memang agak sempit, tapi bagi mobil yang berpapasan itu masih bisa dikondisikan. Jadi insya Allah masih tetap bisa lewat. Nah, ini saya udah siap-siap ya. Lumayan juga perjalanan dari Tangerang menuju Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah Sinar Mukti. Saya ngomong apa itu guys ya? Kayaknya nggak jelas itu ngomong apa itu. Oh, sedang berdoa kayaknya itu. Oke, sebentar lagi kita akan sampai, kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Di sebelah kanan ini ada saung di atas itu tempat nongkrongnya anak-anak muda Sinar Mukti.
Nah, di sini kita akan ketemu dengan sini saya ketemu dengan Mang Ule ya di sini ya. Saya ngobrol dulu sebentar untuk mengajak beliau ngopi nanti malam. Membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan. Lurus terus kita akan melewati warung sebelah kiri, masih terus. Dan sebentar lagi, kira-kira sekitar 1 menit lagi kita akan sampai di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Barkah Sinar Mukti. Di sini warung ya guys, sebelah kiri. Nah, Nah ini sebelah kanan adalah saung Pak Tupik namanya ya, tetangga kita. Dan tanahnya ada di depan itu guys, cuman ketutupan sama pohon bambu ini. Nah, ini kita mudah-mudahan tanah ini juga bisa kita bebaskan untuk pondok pesantrennya. Tapi sementara ini kita masih ikhtiar dan alhamdulillah sampai kita di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Barkah Sinar Mukti yang sedang proses persiapan pembangunan. Alhamdulillah. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai petunjuk bagi teman-teman yang memang masih kebingungan untuk menuju Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Barkah Sinar Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.